Sudah siap semuanya? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Kalau gitu kita mulai materi hari ini. Jadi Ibu melanjutkan materi kita minggu lalu. Minggu lalu kan kita sudah belajar tentang besaran pada getaran dan gelombang itu sampai yang pertama aja, yaitu amplitudo, ya kan? Masih ingat yang ini? Masih, Bu. Ya, jadi kita sudah sampai di sini kemarin belajarnya. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi kalau yang pertama kita pelajari amplitudo, sekarang yang kedua kita pelajari tentang periode. Nah, kita lihat sama-sama apa sih yang dimaksud dengan periode. Jadi periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu getaran atau satu gelombang. Jadi waktu itu kamu hitung supaya terjadi satu buah getaran atau satu buah gelombang, berapa sih waktu yang dibutuhkan? Nah, itu maksud dari periode. Paham nggak maksudnya? Paham, Bu. Paham ya? Masih ingat satu getaran itu kemarin bagaimana terjadinya? Ada ingat nggak? Untuk getaran tuh dari A, B, Ah, sampai C, habis itu balik lagi ke B, ke A lagi. berarti dia dari posisi awal kembali ke posisi awal ya? Ya, Oke, jadi itu yang kamu ingat dari awal kembali lagi ke posisi awal. Jadi supaya kita tahu bagaimana waktu yang dibutuhkan supaya dari awal dia kembali lagi ke awal, kita gunakan periode. Nah, periode ini disimbolkan dengan huruf T kapital. Nih, T kapital, periode. Ya. Bedakan kalau T kecil itu waktu keseluruhan getaran atau gelombang. Nih yang T kecil. Jadi misalkan di dalam suatu getaran itu terjadi 10 getaran dalam waktu 5 detik. Nah, karena keseluruhan getaran tadi butuh waktu 5 detik, berarti yang 5 detik tadi adalah T kecil. Oke? Beda ya. Jadi kalau T besar itu hanya satu aja. Jadi misalkan dia bilang terjadi satu buah getaran dalam waktu 2 detik. Berarti yang 2 detik tadi apa? Waktu T kecil atau T besar? T besar, Bu. T besar, benar. Ingat kata-katanya aja. Satu getaran 2 detik, berarti T besar ya. Oke, jadi dibedain. T kecil itu keseluruhannya, semua getaran atau semua gelombangnya. Kalau T besar itu periodenya saja, berarti hanya butuh satu getaran atau satu gelombang. Oke, sip. Nah, sekarang ini rumusnya. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi rumusnya yaitu adalah T besar sama dengan T kecil dibagi N kecil. N kecil itu apa nih? N kecil itu jumlah gelombangnya atau jumlah getarannya. Jadi berapa jumlahnya? Nanti kita bagikan. Contoh misalkan, seperti yang saya bilang tadi, terjadi 10 kali getaran dalam waktu 20 detik. Terjadi 10 kali getaran. 10 kali getaran itu berarti adalah N-nya. Ini N. Ya. Jadi N-nya terjadi 10 kali getaran. Nih, dalam waktu 20 detik. 10 getaran dalam waktu 20 detik berarti keseluruhan. Nih, berarti T kecil. Kita tulis T kecil. T kecilnya adalah 20 detik. Tinggal kita pakai rumus itu. Jadinya T besar sama dengan T kecil dibagi N. T kecilnya 20, N-nya 10. Nolnya bisa dicoret ya, tinggal 2 bagi 1. Jadinya berapa? 2. 2. 2, Bu. Sip. Nah, 2 satuannya S, tetap sama. Karena periode adalah waktu, satuannya tetap S, yaitu sekon. Oke, bisa ada pertanyaan?
untuk rumus dasarnya dulu? Ada? Nggak ada? Tidak. Nggak ada, Bu. Oke. Ada, Bu. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke sini lagi. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lihat, ini kan Ibu sudah kasih kamu rumus T besar sama dengan T kecil dibagi N. Sekarang Ibu mau tanya nih, kalau misalkan yang ditanya itu T kecil, rumusnya jadi gimana? Kalau yang misalnya jadi N kecil, jadi gimana juga rumusnya? Ada yang tahu? Kalau T kecil, kalau T kecil, T sama dengan N kali T besar. Kalau N kecil, Kalau N kecil, T T dibagi T kecil dibagi T besar. T kecil dibagi T besar. Oke, Besar. jadi kalau T kecil, T besar dikali N. Kalau N kecil, tinggal T kecil dibagi T. Yang bingung gimana Bu cara dapatnya? Bisa pakai ini nih, segitiga ajaib. Kita lihat ya, ini T besar sama dengan T kecil dibagi N. Lihat dulu yang sebelah sini nih, ada temennya. T kecil kan posisinya di atas tuh. Kita tulis dia di atas. Sedangkan N kecil posisinya di bawah. Bikin dia di bawah sini. Sisanya siapa? T besar. Tulislah T besarnya di sini. Nah, kalau misalkan mau cari T kecil, tutup T kecilnya, anggap nggak ada. Tutup T kecilnya, dilihat. Ada T besar sama N kecil di bawah. Tinggal dikali, karena sama-sama di bawah posisinya. Kalau mau cari N kecilnya tutup. Dilihat ada T kecil sama T besar di bawah. Karena T kecil di atas, T besar di bawah, jadi saling dibagi. T kecil dibagi T besar. Jadi gini. Ada yang bingung atau sudah paham? Tidak, Bu. Yang lain? Ada yang bingung nggak cara naruh di sini, di dalam segitiganya? Udah tersusun. Nggak kan? Enggak. Nggak ya? Kalau nggak ada nih, saya lanjut nih. Nggak ada. Enggak ada, Bu. Oke, intinya naruh di sini itu lihat yang punya teman dulu. Kalau yang di atas berarti taruhnya di atas. Sisanya ya di bawah nih. Oke. Listrik kapan ya? Yang sama-sama di bawah itu dikali, yang satu di atas, satu di bawah, itu saling dibagi. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu lanjut ke yang ketiga, itu saudaranya periode, yaitu frekuensi. Tensi. Kalau tadi kan periode, kamu disuruh cari waktu kan ya? Waktu. Kalau sekarang, dari frekuensi justru kita hitung jumlah getarannya berapa, dibalik. Kalau tadi cari waktunya, sekarang kita cari jumlahnya. Jadi, di sini frekuensi adalah banyaknya getaran atau gelombang yang terjadi setiap 1 detik. Detik. Nah, 1 detik itu berapa getaran yang terjadi? 1 detik loh ya, kalau lebih dari 2 detik bukan frekuensi lagi namanya. Tapi kalau 1 detik, namanya frekuensi. Tensi. Oke, ingat ini. 1 detik adalah kuncinya. Oke, sekarang kita lihat ke rumusnya dulu. Sini, Sama dengan N per T. rumus frekuensi. Nah, rumus frekuensi itu adalah kebalikan dari periode. Tadi kan periode itu T kecil dibagi N kecil kan ya? Nah, kalau frekuensi justru dibalik. Jadi N kecilnya dulu di atas. Jadinya N kecil dibagi T kecil. Oke? Dibalik aja. Ingat tadi periode waktu duluan, baru jumlahnya. Terus kalau frekuensi berarti jumlahnya dulu, baru waktunya di bawah. Tinggal dibagi. Nah, sekarang kalau kita masukkan ke dalam segitiga ajaib ini, yang di puncak ada siapa? F sama N kecil sama T kecil. Di atas ini siapa nih?
N, Bu. N kecil. N kecil, betul. Karena ini N-nya ya. Sisanya tinggal F sama T kecil. Ya? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, wait. Saya kasih masuk temennya dulu. Oke, lanjut. Berarti sekarang kalau misalkan saya mau cari T kecil, gimana nih rumusnya? Ayo. Yang lain nih, jangan cuma Tio aja. Baru mau jawab, Bu. Gantian Tio ya, kita dengerin yang lain. Ayo yang lain mana? Gemes. Gemes. Yang lain mana suaranya nih? Pertama T Sama dengan N dengan N bagi F. Bagi F, bener. N dibagi F. Kalau mau cari M, ayo. Tio sabar. Cari N gimana? Ayo. Ini N-nya di atas, M sama T-nya di bawah. Tadi kalau sama-sama di bawah, tandanya diapain? Dikali. Dikali, bener. Jadi di sini N sama dengan? F kali T. F dikali? T. T, bener. Bisa kan? Mikrokolom dan kedua 12 mikrokolom terpisah 1 meter. Ya. Nah, ini lihat di sini. F itu frekuensi dengan satuan Hz. Hz itu dibaca hertz, tulisannya kayak gini. Hertz. Oke. T itu adalah waktu keseluruhan getaran atau gelombang, sama ya. N adalah jumlah gelombangnya. Jadi sama. Jadi kalau misalkan saya ambil contoh yang tadi, misalkan terjadi 10 getaran dalam waktu 2 detik. N-nya 10 getaran, dalam waktu T-nya tadi 20 detik. Berarti frekuensinya tinggal dibagi N, dibagi T. N-nya yang ini 10. T-nya 20. 0 sama 0 saya coret tinggal setengah. Kamu jawab kayak gini udah benar, setengah hertz. Atau setengah Hz tulisnya boleh, nggak harus hertz panjang-panjang. Kalau misalkan soalnya pilihan ganda nggak ada bentuk setengah, ubah ke desimal. Setengah ini desimalnya berapa? 0,5. 0,5. Yang lain tahu setengah itu desimal 0,5, ada yang bisa cara ngitungnya? 0,5. Bisa kan yang lain? Yang ada yang bingung? 0,5 dikali. Nah, itu adalah 0,5. Dari mana? Kalau kamu pakai cara hitungan yang biasa kan biasanya seperti ini kan? Ya. Sekarang balik. Baru karena 1 dibagi 2 nggak bisa, karena 1 lebih kecil, biasanya kita tambahin 0 di sini sama koma. Jadi Karena di sini 10. tambah 0, sini juga tambah 0. Sekarang bisa nih 10 dibagi 2. 10 bagi 2 berapa? 5. Taruh sini 5-nya. Nah, 5 bagi 5 dikali 2, 10. Taruh lagi di bawahnya. Baru dikurang. 10 kurang 10, 0. Udah selesai. Jadi hasilnya 0,5. Jadilah 0,5. Betul. Yang lain gimana? Any question? Gak ada? No? Next ya. Oke, berarti ini 0,5 Hz. Jadi nanti tinggal dicek di pilihan gandanya, lihatnya ada yang ini enggak atau yang ini. Jadi harus tahu cara ngerubah ke dalam desimal. Kalau yang bingung itu bisa belajar, saya belajar. Oke, next. Kita lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Nah, ini ada hubungan antara periode dan frekuensi. Apa maksudnya hubungan antara periode dan frekuensi? Seperti yang saya bilang tadi, periode sama frekuensi ini kan saudaraan. Rumusnya juga tinggal kebalikan aja. Tadi periode T besar sama dengan T kecil dibagi N. Terus tadi frekuensi N kecil dibagi T kecil. Kan terbalik aja.
Nah, hubungannya karena mereka saling bersaudara, jadi cuma terbalik aja rumusnya. Jadi kita bisa mencari periode itu menggunakan frekuensi. Jadi misalkan dalam soal itu diketahui frekuensi dari suatu getaran adalah misalkan 4 Hz. Oh, berarti diketahui frekuensinya 4 Hz. Terus kamu disuruh cari berapa periodenya. Frekuensinya dikasih tahu 4 Hz. Disuruh cari periode, udah tinggal bagi aja. 1 dibagi 4 S sekon. Ya, 1/4 itu berapa desimalnya? Ada yang inget nggak? Saya ajarin waktu amplitudo loh. 0,5. 1,5. 0,25. Nah, 0,25. Bisa ya? Oke, sama dengan frekuensi juga dibalik aja. Kalau misalkan diketahui periode suatu gelombang adalah misalkan 10 sekon, ya udah berarti T-nya 10 sekon. Ditanya berapakah frekuensinya? Tinggal masukin pakai rumus ini. Jadi tinggal 1 dibagi 10 Hz. 1 dibagi 10 berapa tuh desimalnya? 10. 10. Ayo 1 bagi 10 berapa? 01 Kak, Bu. Nah, 0,1. 0,1. 0,1. 0,1. 0,1 ya. Oke, benar. 0,1 Hz. Caranya sama aja kayak yang ini tadi. Ya kan 1 dibagi 10 gini. Nih. Tapi ya gampangnya Ya, bisa juga gini. Karena dia bentuknya 0. Jadi 1/10 ya. Jadinya, karena ya, kamu lihat 0. nolnya cuma 1, di sini juga nolnya cuma 1, baru kasih koma. Tinggal angka yang 1 sama 1 depan saling dibagi. 1 bagi 1, 1. Selesai. Jadinya 0,1. Bisa. Kalau misalkan 2 dibagi 10, 5. masa 5? 10 bagi 2, 5 benar. Kalau 2 bagi 10, 0,2. 0,2, Bu. 0,2. Benar, sama aja. Ini nolnya cuma 1. Backlit 0, doang. Tinggal 2 bagi 1, 2. Dapet deh. Bisa ya? Kalau banyak deh. Misalkan 3 dibagi 100. Ada yang bisa? 0,03, Bu. 0,03. Benar. Ini nolnya 2. Bikin nolnya 2 dulu. Komanya nggak mungkin di sini. Pasti di sini. Karena 01 dulu baru koma. Baru 3 dibagi 1. 3. Dapat 0,03. Oke? Belajar desimal ya. Sekarang kita balik lagi ke sini. Hubungan periode dan frekuensi, ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut kalau gitu ke panjang gelombang. Nah, panjang gelombang ini apa? Nah, ini ada nih. Panjang gelombang merupakan jarak untuk menempuh satu gelombang yang terjadi. Jadi, gelombang transversal. nah satu-satu nih. Jadi panjang gelombang itu jaraknya untuk satu gelombang ya. Satu gelombang kamu ukur jaraknya. Terjadi satu gelombang nih, ukur jaraknya. Berapa? Nah, itu namanya panjang gelombang. Ingat satu gelombang aja. Kalau lebih dari 2 gelombang ya bukan panjang gelombang lagi, tapi panjang 2 gelombang dan seterusnya. Nih, sekarang bagaimana cara melihatnya? Kan sudah saya ajarkan di awal bahwa gelombang itu ada gelombang transversal dengan gelombang longitudinal ya. Masih ingat? Ya, masih. Oke. Nah, ini yang digambar yang muncul di kalian, ini adalah gelombang transversal. Transversal. Karena bentuknya adalah bukit dan lembah. Jadi cara membedakannya, kalau transversal itu bukit dan lembah dia bentuknya. Nih kayak gini, naik turun. Oke. Kalau gelombang longitudinal bentuknya yang kayak per. Nah, kita belajar yang ini dulu biar nggak pusing. Oke. Gelombang transversal terdiri dari bukit dan
lembah. Lembah. Nah, ini namanya bukit, sudah ditandain, bukit. Yang di bawah ini namanya lembah. Oke. Satu bukit itu membentuk setengah gelombang. Satu lembah juga membentuk setengah gelombang. Berarti kalau ada bukit dan lembah, terbentuklah berapa gelombang? 1 gelombang. Satu gelombang, benar. Jadi ini setengah nilainya, yang ini setengah. Setengah tambah setengah jadinya 1. Nah, makanya di sini dibilang pada gelombang transversal, satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ya, bisa juga memakai jarak antar puncak bukit. Jadi tinggal lihat gambarnya. Kalau yang pertama, bisa kita hitung dengan cara melihat satu bukit, satu lembah. Tapi bisa juga dengan melihat jarak antar puncak bukit. Puncak bukit yang ini nih, yang ada huruf B-nya. Ini puncak bukit, ini puncak bukit yang F. Oke ya. Dari B ke F, ini juga panjang gelombang, lambda juga namanya. Jadi panjang gelombang itu disimbolkan dengan lambda ya. Nah, baru ingat lambda. Nah, ini namanya lambda, bacanya lambda. Oke. Ingat namanya lambda, nanti jangan dibilang Y terbalik. Ya, lambda. Oke. Terus, yang ketiga, bisa juga jarak antar dasar lembah. Ini lembahnya kurang, coba saya buat baru. Saya tambahin. Nah, tadi kan bukit ketemu puncak bukit, ini lambda juga ya. Dari sini, dari dasar lembah ke dasar lembah, ini juga lambda namanya. Panjang gelombang juga. Seperti itu. Jadi bisa juga pakai yang ini, satu bukit satu lembah, puncak bukit ketemu puncak bukit, bisa juga dasar lembah ketemu dasar lembah. Itu hitungannya juga satu. Oke? Juga 1. Ada pertanyaan? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Oke. Sekarang saya tanya deh. Perut. Di gambar saya ini, yang ini ya. Bukan yang saya gambar sendiri. Ada berapa jumlah gelombangnya? Yang ini. 1,5, Bu. Berapa? 1,5 lambda. 1,5 lambda. Yang lain dapat nggak 1,5 lambda? Yo, yang lain bisa nggak 1,5 lambda dari mana? Nih, 1,5 lambda kan? Satu bukit, satu lembah udah satu ya. Ditambah lagi satu bukit setengah. Berarti jumlah gelombangnya ada 1,5 Udah. lambda. Benar. Arti N-nya ada 1,5 lambda. Kalau diubah ke dalam pecahan biasa, 1,5 lambda itu berapa? Nih, 1,5, Bu. itu desimal. Kalau pecahan biasa, Pecahan biasa 2/2. Iya. masa 2/2? Ayo gimana caranya? Udah pernah ibu ajarin juga nih di bagian awal kita belajar getaran. 1/2. 1 kali 1. 1 dikali 1 dibagi 1. Bukan 3, Kak, Bu. 3 aja, kan pecahan biasa. Nih, masih ingat? 3/2, Bu. 3/2, benar. Jadi 2 dikali 1, kan 2 ya? Ditambah 1. Betul. Ditambah 1, 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 3. Pernya ikutin ini. 2, jadi 3/2 lambda. Nah, kalau desimalnya benar, 1,5. Ada pertanyaan? Gak ada? Kalau yang gambar ini, yang saya gambar sendiri,
Yang ini ada berapa nih gelombangnya? 2 Bu, 2 lambda. Ada 2, benar. Bisa ya, gampang aja kan? 1 bukit, 1 lembah, 1. 1 bukit, 1 lembah, 1 lagi. Jadi semuanya ada 2 gelombang. Bukit. 2 gelombang. Oke? Kalau misalkan kayak gini, nah ini ada berapa nih? Kok diem? Ada berapa nih kayak gini? Tetap 1,5 Bu. Masa 1,5? Ini loh nggak nyampe full. Ini cuma sampai puncak aja. Kalau sampai puncak setengah-setengah 1. Yuk. Bentar. Yang lain mana nih? Estin biasanya rajin nih. 1/2 Bu. 1/2. Enggak, kita tetap kan 1. Nih gambarnya ibu gedein. Jadi 1.000 nih. Ini cuma sampai puncaknya, nggak sampai habis. Nah, berapa gelombang yang terjadi? 1 Bu. Satu aja. 1/2 ya? 1/2 mungkin ya? Bukan 1/2. Ini kan sudah 1 nih. Ini sudah 1. Iya. 1 nih. Tambahin tinggal yang ini aja nih. Ini berapa nih? 1/2 Bu. No, masih salah. 1,5 Bu. 1,5. Bentar. Nah, kalau 1,5 itu kalau full. Kalau dia sampai sini. Ini kan cuma sampai puncaknya aja nih, sampai atas sini aja. Kalau gambar 1,5 itu yang seperti ini. Nih 1,5. Kalau 1/4 Bu. 1 Kak Bu. 1. Tadi ada yang 1/4. bener. 1/4. 1. 1/4. 1/4. Benar. Jadi ada 1/4 gelombang atau 1/4 lambda. Kan cuma sampai puncak. Tadi kan seperti yang saya bilang, kalau misalkan dia 1 bukit itu kan nilainya setengah. 1 lembah nilainya setengah ya. Berarti kalau cuma sampai sininya aja separohnya, berarti ini 1/4 nilainya ya kan? Dibagi lagi. Nah, paham ya? Ada pertanyaan? Tidak ada Bu. Nggak ada Bu. Sudah ya, mantap. Lewat. Kita lanjut kalau gitu. Sekarang ke gelombang longitudinal. Gambar per. Nah, kalau gelombang longitudinal bentuknya seperti per. Nah, dia terdiri dari rapatan dan regangan. Ini rapatannya yang rapat-rapat seperti ini dan ada regangannya. Ini yang regangannya seperti ini. Oke. Kemudian cara menghitung satu gelombang itu terdirinya dari apa? Yang pertama, bisa dari satu rapatan, satu regangan. Nih, ada satu rapatan, ada satu regangan, hitungannya satu gelombang. Lombang. Oke, paham ya? Bisa juga pakai jarak antar pusat rapatan. Jadinya mirip-mirip aja kayak gelombang longitudinal. Cuma kan kalau gelombang longitudinal jarak antar puncak bukit. Kalau dia jarak antar pusat rapatan. Jadi pusat itu di tengah-tengah letaknya. Jadi di sini, ini pusatnya rapatan, ketemu pusatnya rapatan. Nih, ini hitungannya satu juga, satu gelombang. Atau jarak antar pusat regangan. Pusatnya regangan, tengah-tengahnya regangan, ketemu tengah-tengahnya regangan. Nah, ini juga satu gelombang. Bisa ya? Kalau di gambar ini ada berapa gelombang?
1/5. Itu 1/5. Ada berapa gelombang? 2, Bu. Ada 2 gelombang, bener. Kan ini ada 1 rapatan, 1 regangan, hitungannya sudah 1 ya. Terus ada 1 rapatan lagi sama 1 regangan lagi, 1 lagi nambah, jadinya ada 2. 2. Oke. Yang lain bisa? Bisa, Bu, bisa. Oke, kalau bisa nih, coba lagi nih. Tip kasih. Udah, sini aja. Coba ya. Ada berapa nih gelombangnya? 2/5. 2? 2 1/2, Bu. 2 1/2 atau 2,5 ya. Ini kan 1 rapatan, 1 regangan, 1 kan? 1 rapatan, 1 regangan, 1. Regangan doang nilainya setengah. Tengah. Dijumlahin berarti 2,5 gelombang atau 2,5 gelombang. Atau pecahan biasanya berapa nih 2,5? 4. Yuk, tadi udah bisa. 4/2. Masa 4/2? 2/4? Bentar. Ayo, gimana tadi caranya? 2/1/2, cara cari pecahan biasa. 1/2 dari 3 dari 1 tambah 2 4. 4/2, Bu. Masih kurang tepat. Dibalik. 2 dikali 2 berapa? 4. Terus diapain? 5/2, Bu, ditambah 1. 5/2, bener. Semangat banget jawabnya. Oke ya, jadi kan 2 sama 2-nya dikali, tadi hasilnya 4 ya. Jangan lupa ditambahin sampai di sini nih. Nah, 2 dikali 2, 4. Ditambah 1, Dilupakan hasilnya 5. 5. Baru yang per di bawahnya 2. Jadinya 5/2. Oke? Gimana? Iya, Bu. Sip ya, udah bisa ya? Udah, Bu. Oke, kalau udah, kita lanjut lagi berarti. Sekarang cara menghitung berapa meter atau berapa senti sih si panjang gelombang itu tadi. Ini rumusnya. Jadi rumusnya, panjang gelombang itu lambda tadi ya, Iya, sama Bu. dengan S dibagi N. S itu yang mana? Nah, kalau yang bingung S itu yang mana, ini kita kembalikan. Jadi S itu adalah jarak keseluruhan gelombang. Berarti kalau misalkan di gambar ini, jarak keseluruhan gelombang itu dari awal sampai akhir. Dari sini, ya, dari sampai ujung sini. Nah, ini namanya S. Jarak keseluruhan gelombang. Semua gelombang yang ada ya. Sama dengan yang di sini. Berarti kalau yang di sini, dari A sampai ke G, itu namanya S. Jadi jarak keseluruhan gelombang. Paham ya? S itu apa? Paham, Bu. Paham. Oke. Oke, betul. Nah, jadi langsung aja S dibagi N. Jadi jarak keseluruhan gelombangnya berapa dibagi jumlah gelombang yang ada di gambar tadi. Nah, seandainya nih saya buat contoh. 8 meter. Gampang aja dulu. Kan ini sudah saya kasih tahu dari ujung sini sampai ujung sini 10 meter. Cari lambdanya berapa. Ini 10 meter apa nih? S-nya, Bu.
S-nya benar. S-nya 10 meter. Berarti sudah dapat S-nya 10 meter dibagi N. Jumlah gelombang yang ada di gambar sepanjang S itu berapa? Sepanjang 10 4, meter Bu. ada berapa gelombang? 2/5. 2/5. Sepanjang 10 meter nih ada berapa nih gelombangnya, hitung. Ini ada berapa gelombang nih? 2, Bu. 2, benar kan? Satu bukit, satu lembah, satu bukit, satu lembah, satu lagi. Jadinya ada 2 ya. Berarti N-nya ya 2 nih, N-nya 2. Jadi N-nya 2, tinggal masukin sini, dibagi 2. Hasilnya 10 meter bagi 5, bagi 5 ya, hasilnya 5. 10 meter bagi 2, hasilnya adalah 5 meter. Nah, Gimana? Gampang aja kan? Waktu KSN. Pertanyaan? Segala Semuanya betul tidak? biasa itu. Ada apa enggak? Kalau nggak ada lanjut nih. Ada lanjut aja ya. Sekarang coba isi di segitiganya. Yang di atas ini siapa? S. Di atas sini S, benar. Sisanya lambda dan N. N. Oke, sekarang kalau saya tanya disuruh cari S, jadinya gimana? Bagi apa yang dari bagian Coba lihat yang S-nya jangan dilihat nih. Berarti kamu lihat tangannya aja. pengen ngejawab. N dibagi Dibagi. Kalau sama-sama di bawah namanya tadi diapain? Dikali. Dikali. Ini dibacanya jangan S. Ini lambda. Jadi S sama dengan lambda dikali Lambda kali N. N. Bener. Lambda dikali N. Kalau ibu mau cari N, jadinya gimana? N S. Benar, lanjut. Sama ada. Dibagi apa kali? Dibagi. Dibagi benar. Bagi Dibagi lambda. apa? Lambda. Benar. N sama dengan S dibagi lambda. Jadi ini N-nya tutup, ada S-nya di atas, dibagi lambda. Ada pertanyaan? ada Bu. Nggak bisa. Rambat. Sekarang ke cepat rambat gelombang. Gelombang. Nah, jadi cepat rambat gelombang merupakan kecepatan merambat gelombang setiap waktu. Berapa cepat nih dia merambat, dia berpindah. Terus kalau misal anggap aja kayak kamu lihat gelombang air laut gitu ya. Dari laut sampai ke pantai berapa kecepatannya? Nah, itu namanya cepat rambat gelombang. Kita hitung. Oke. Nah, rumusnya di sini ada 3, tapi nggak tiga-tiganya kita pakai. Walaupun ada 3 ya, 1, 2, 3. Kita pakai tergantung soal. Nah, yang di soal itu ada apa saja yang diketahui, baru kita pilih rumus yang akan kita gunakan. Makanya saya sarankan kamu kalau ngerjakan soal hitungan, kalau ulangan nanti, tulis dulu yang diketahui. Jadi kamu tahu harus menggunakan rumus yang mana setelah tahu. Tinggal memilih yang ada sama dengan yang kamu ketahui itu yang mana. Yang rumus 1, rumus 2, atau rumus 3. Oke? Rumus yang pertama, kenapa saya kasih gambar hati, gambar lope-lope? Karena saya anggap ini rumus cepat. Jadi kalau di soal itu kamu sudah punya S dan T. S itu tadi apa? Jarak keseluruhan gelombang. Nah, Oke, kalau T kecil tadi apa? Waktu keseluruhan gelombang. Nah, kalau sudah punya 2 ini, langsung hitung aja V-nya, tinggal S dibagi T. Kamu nggak perlu cari lambda, nggak perlu cari periode, nggak perlu cari frekuensi. Cukup pakai ini selesai, dapatlah V-nya. Oke? Nah, kecuali di soalnya nggak ada salah satu dari ini, ya terpaksa harus kerjakan pakai cara ini. Kalau ada lambda, ada periode, berarti hitungnya pakai ini. Lambda dibagi periode. Kalau di soalnya ada lambda dan frekuensi,
Kerjakan pakai V sama dengan lambda dikali lambda dikali frekuensi. Kalau misalkan ada tiga-tiganya, ya pilihlah pakai cara cepat. Ngapain pakai cara yang lama, ya kan? Kalau misalkan yang ini nggak ada, tapi periode ada, lambda ada, frekuensi ada. Pakai rumus 2 bisa, pakai rumus 3 bisa. Ya pilih salah satu yang mana kamu paling enak. Kalau kamu lebih suka perkalian, ya pakai yang perkalian. Kalau kamu lebih suka pakai yang pembagian, pakai yang ini. Yang nomor 2. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, kita lanjut. Nah, nih sama nih, kita ubah-ubah. Kalau misalkan Ibu tanya, cara mencari S, rumusnya jadi gimana? Ayo, gambar sendiri segitiganya di rumah yang bisa. Di puncak ada siapa? S, Oke, di bawahnya ada siapa? V dan T. V dan T. Yang lain bisa nggak? Ya, jadinya kalau digambar, di sini di atas ada S, di sini ada V dan T. Jadi rumus S-nya gimana? V kali T. Pinter, benar. V dikali T. Kalau rumus T-nya? S kali P. S bagi V. S bagi V, good, mantap. Bisa ya? Buat segitiganya nanti kalau bingung. Nih, kalau gitu lanjut. Sekarang yang ini. Yang ini siapa yang ada di puncak? Lambda. Lambda. Oke, di bawahnya sisa V sama T besar. Oke. T besar. Berarti T periode, T besar ya. Ini lambda dengan VT. Sekarang kalau nyari lambda, jadinya gimana rumusnya? Mencari apa, Bu? Lambda nih, yang ini, lambda. V kali T. Jika mencari V kali lambda. T, benar. Telat. Lambda sama dengan V dikali T. Kalau cari T besar? Lambda bagi V. Sorry. Ini bukan T kecil ya, tapi T besar ya. Ya. T periode. Kalau yang ini tadi lambda dibagi V. Good. Sekarang ini terakhir. Siapa teriak? Ayo, gimana nih? Siapa yang di puncak? Yang dia. V. Yang di puncak ada? V. V, benar. Kenapa V yang di puncak, Bu? Karena lambda sama frekuensinya Karena lambda dikali, maka mereka pasti ada di bawah. Bawah. Oke. Sekarang, gimana nyari lambdanya? V bagi F. V bagi F. Good. Nyari frekuensinya? Dari frekuensinya V bagi lambda. V bagi lambda. Bisa? Bisa, Bu. Kalau gitu, kita masuk ke contoh soal. Ya? Coba bandul. Kita coba nomor 1. Ada yang bisa? Tidak ada. Ada yang bisa? Bisa, Bu. Bisa, ayo dikerjain kalau gitu nomor 1. Coba bandul. Coba bandul. A, B, C, B. A, B, C. B, A, B sama dari T. 5/4. A, B, C. Balik lagi. B, A, B. Beres. Nomor 1 itu. Nomor 1 itu. 4. T-nya sama dengan 25 detik. Kitanya F dan T.
Bisa. Yang lain sambil ya dikerjain ya. Sama dengan N per T dengan 4 per 25. Kerjakan dulu 25 kalikan 4 100 baru di atas lagi. F sama dengan 5 per 100. 25 kalikan 4 100 nanti 5 bagi 100. F sama dengan 0,05 Hz. T nya sama dengan T sama N. T sama dengan 25 bagi per 5 per 4. T sama dengan 25. Ini yang dibalik ya. Oh, jadi dibagi. Oh, 25 kalikan 4 berarti 5 tetap 100 per 5. T sama dengan 20 second. Sudah dapat, Bu. Berapa? Kalau F-nya, Bu, 0,05 Hz. Kalau T-nya 20 second. Yang lain dapat nggak? Cinje. Ayo. Sambil kita buktikan. Yang diketahui apa aja? Ini ada A, B, C, B, A, B. Ada berapa getaran itu yang terjadi? N-nya berapa? Balik. Ada satu Satu. Satu seper 1 per empat. 4. 1/4 ini berarti 5 per 4. 5/4. Good. Kalau desimalnya? Desimalnya 5 Dosim. nol koma 8, Bu. Masuk 0,8. Ini loh 1/4. Dari sini aja, ini kan udah 1. 1/4 tadi nilainya berapa? 5,4. 1/4 tadi 0, 0,25. nah tinggal tambahin 1. Jadinya 1,25. Oke. Terus, ada waktu 25 detik. Ini waktunya T kecil atau T besar? T kecil, Bu. Oke, T kecilnya 25 detik. Yang ditanya ada 2. Yang pertama itu adalah frekuensinya berapa. Kemudian yang kedua adalah periode. Yaudah. Kita jawab dulu yang frekuensi. Tadi rumus frekuensi pakai yang mana? Kalau ada yang ini yang diketahui. F sama dengan N bagi T, Bu. Oke, F sama dengan N dibagi T. Hati-hati, T yang dipakai adalah T kecil pada rumus ini ya. Tinggal kerjain. N-nya adalah 1/4 atau saya bikin pakai 5/4. Per lagi. T-nya 25. Nah, jadi kerjain. Cara kerjain kayak gini. Kita belajar. Ini kan 25, anggap aja dia per 1 ya. 25 kalikan 4. Nah, jadinya nanti tinggal dibalik. 5/4 dikali. Ini balik. Yang tadinya 25/1 balik jadi 1/25. 5. Oke. Terus kalau udah, ini yang 5 di atas sama 25 di bawah bisa saya bagi nggak? Bisa. Berapa? Sisa berapa? 25 bagi 5 sisa berapa? Bisa 5, Bu. Sisa 5. 5-nya di bawah. Karena 25 letaknya di bawah. Tinggal dikaliin. Ini tinggal 1. Nggak ada temennya 1. Per 4 sama 5 dikali. 4 kali 5. 4 kali 5, 20. Oke, 20. Jadi hasilnya 1/20 Hz. Kalau seandainya pilihan ganda atau esai, kerjain gini boleh langsung. Tapi kalau misalkan di PG-nya atau pilihan gandanya minta dalam desimal, ya ubah ke desimal. How much? Bisa bangun jawabnya. Motor di depan 1/20 itu adalah 0,0.
0,05. Iya. 0,05 Hz. Bisa kan? Bagi 20 kan ya? Sama aja. 0 kasih koma Yes, tambah betul. 0. Ya. Ini 10 bagi 20 masih nggak bisa karena 10 kecil. Tambahin lagi 0. Di sini juga tambahin 0. 100 bagi 20 udah bisa nih. Nah, 100 bagi 20 adalah 5. Dikali 20. Habis 0. Maka ini jawabnya 0,05. Oke? Bisa nomor 1? Bisa. Bisa ya daftarnya? Bisa, Bu. Oke, kalau gitu mantap. Kalau gitu, Ibu lanjut. Sekarang yang nomor 2. Ada yang bisa? Dikerjain. Wah, ada sebuah lubang membentuk 2 bukit, 2 lembah dengan panjangnya 20 meter. Yang ditanya adalah hitunglah panjang gelombang yang terbentuk. Lanjut. Berapa? Diket sama dengan n-nya 2 sama dengan 2. Secondnya 30. S-nya 2. Jangan marah-marah dong. S20M. Nomor 2 Yang ya. ditanya lambda. Yang tanya lambda, benar. Tadi rumus sudah saya kasih. Tanya sama Diketahui. Oke, sambil kamu berjalan saya gambar nih. lambda Ada sama gelombangnya 2 bukit 2 lembah. Kita lambda gambar. sama dengan 2 bukit 2 lembah. 1 bukit 1 lembah. 1 bukit 1 lembah. Udah 2 bukit 2 lembah kan ya? Ini sudah, 1 Bu, bukit, selesai. 1 lembah 1 lembah. Berarti dalam gambar ini 2 bukit 2 lembah itu membentuk berapa gelombang N-nya? 2. 2, benar. 2 gelombang. Yang lain kalau bingung tanya ya, jangan diam aja. Nah, sepanjang 2 bukit 2 lembah ternyata terbentuk 20 meter. 20 meter tadi apa? Adalah S. S-nya 20 meter. Yang ditanya adalah berapa sih lambdanya? Tinggal Sudah, kita Bu. jawab. Tadi rumusnya lambda sama dengan apa? S per N. S per N. Oke, ini sudah ada rumusnya. Berarti tinggal dimasukkan angkanya. Sudah dapat, Bu. S-nya 20 meter, N-nya 2. Berapa jadinya? 10 meter, Bu. 10 meter, benar 10 M. Dapat, berarti lambdanya 10 meter. M. M. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, mantep kalau bisa. Kelas nomor 3. Ayo. Oke. Aduh, mati. T sama dengan 30 detik. 30 S. N sama dengan 2. Yang ditanya frekuensi dan periodenya lagi. Berarti yang ditanya F dan T. F dan T. Sebuah gelombang membentuk gelombang seperti pada gambar. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh gelombang seperti pada gambar adalah 30 detik, hitunglah frekuensi dan periode gelombangnya. Ya, intinya frekuensi dan periode, tapi gelombang sekarang, nggak getaran. Nomor 3. 2. F sama dengan 1/15 Z. Didesimalkan 1/5.
15, 1, 0, 0. Sebenarnya jauh betul. T-nya. Ada yang sudah dapat? Bentar, Bu. Oke, saya tungguin. Sudah, Bu. Oke, berapa frekuensinya? Frekuensinya 1/15 Hz. Periodenya? Periodenya 15 second. Oke, benar. Sekarang udah bisa, Tio udah paham ya. Yang lain disimak bagaimana cara dapat frekuensi 1/15 dan bagaimana dapat periode itu 15. Kita cek. Di dalam soal ini dikasih tahu bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh gelombang seperti pada gambar adalah 30 detik. Nih gambarnya. Ya, jadi sepanjang ini butuh waktu 30 detik. Itu adalah T kecil, 30 detik. Oke. Sekarang kamu cek gambarnya. Dari gambar itu berapa sih jumlah gelombang yang terbentuk? 2, Bu. Ada 2 ya. 1 bukit, 1 lembah, 1 bukit, 1 lembah, nambah lagi 1, jadinya 2. Jadi N-nya ada 2. 2. Oke, good. Yang ditanya yang pertama yang A adalah frekuensinya berapa, yang B berapakah periodenya? Kita jawab sama-sama. Frekuensinya gunakan rumus dasar yang di awal. Apa tadi rumus frekuensi? N per T. N per T. Di rumus frekuensi. Jangan lupa ya, nanti keluar nih di PTS. Oke. Frekuensi N-nya udah ada 2. Oke. Dibagi 30. Nah, caranya kalau yang kayak gini tinggal dikecilin aja. Sama-sama kita bagi. 30 dibagi 2 bisa toh? Berapa 15. 30? Benar, 15. 15 bisa 15. 15-nya taruh di sini. Nah, ini tinggal 1 kan? 2 bagi 2 Iya. 1, 30 bagi 2 15. Ya udah dapat jawabannya. 1/15. 15. Oke. Kalau sudah kayak gini, biasanya jarang dirubah ke desimal karena 1/15 ini bentuk pembagian desimalnya agak susah. Dia bukan angka yang rasional, tapi angka irasional. Jadi koma-komanya itu panjang Nolnya nanti di banyak. belakang. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Dan dapatnya Enggak juga kebanyakan nolnya. dan dapatnya 0,1. Hehe. Bisa ya yang ini ya. Bisa, Bu. Next kita ke yang periode. T. Apa tadi rumusnya? Tinggal balik aja yang ini. N. Iya, T dibagi N. Pokoknya frekuensi sama periode tinggal bolak-balik aja rumusnya ya. Nah, masukkan T-nya udah ada nih 30. Dibagi N-nya udah ada 2. Berapa 30 bagi 2? 15. 15. Satuannya periode apa tadi? S. S, betul. Kalau misalkan di soalnya pakai detik, ikutin detik juga nggak masalah. Jadi 15 detik. Nah, gampangnya ini kalau misalkan PG, kamu udah dapat frekuensinya 1/15, terus mau cari periodenya, nggak usah hitung lagi pakai rumus ini, tinggal balik ini aja. Kan frekuensi 1/15, periodenya tinggal balik 15, ya nggak? Iya, Bu. Nah, oke. Jadinya kecuali esai, baru kerjakan pakai cara. Tapi kalau misalkan nanti ulangan pakai pilihan ganda nggak usah panjang-panjang. Pokoknya udah dapat 1/15 frekuensi, ya udah periode tinggal balik jadi 15. Kayak gitu. Gampang kan? Ya, Bu. Oke, ada pertanyaan? Ibu, Tidak ada, Bu. Ya, siapa yang mau tanya? itu kalau misalnya kan di situ 2/30 terus dapat jawabannya itu 1. Satunya itu dari mana, Bu? Untuk dapat 2 itu. Kan 2 bagi 30. ya. Nah, itu sama-sama kita bagi 2 yang. Jadi 2 kita bagi 2 kan 1. Ya. Nah, 30 kita bagi 2. 15. 15. Seperti itu.
Gimana? Bisa? Jadi kita bagi sama angka yang di atas. Contoh nih, saya buat lagi gini. Oh. 3/30 misalkan. Angka di atas kan 3 nih. Ya. Jadinya 3 dibagi 3, 1. 30 dibagi 3, aduh. 3. 30 dibagi 3, 10. 10. Siapa tadi yang bilang 3? Oke, jadi dapat 1/10. Bisa? Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Oke. Nggak ada. Kalau nggak ada, karena waktunya udah habis, jadi sampai di sini dulu. Nanti kalau misalkan masih ada yang bingung dari penjelasan yang di sini, silakan tanyakan di grup ya.